Yo, halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aris WD. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik selalu dan sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini saya pinginnya ngobrol-ngobrol aja sih. Setelah berapa lama ya nggak ngupload tuh, 3 minggu lebih deh kayaknya, hampir 1 bulan setelah kejadian akun saya di ban kemarin ya. Karena ya maklum ya, kemarin tuh sempat sakit 1 minggu. Terus belum lagi cuaca yang tiap pagi tuh sering gerimis. Jadi ya nggak bisa ngevlog karena apa ya, casing waterproof dari kameranya juga nggak bisa gitu. Bisa sih, cuman pivotnya yang kurang, jadi kameranya nunduk. Jadi ya udahlah, nggak bisa dipakai. Nah, jadi hari ini tuh kan ngobrol aja ya tentang sesuatu yang sekarang ini perasaan saya, menurut saya bikers tuh lagi apa ya, rame banget mau punya barang ini gitu. Apaan tuh? Itu intercom. Nah, intercom ini pada dasarnya adalah alat komunikasi ya, yang sekarang ini menurut saya sudah mulai menjadi tren dan menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki untuk bikers. Tapi di intercom ini sendiri tuh ada pro dan kontranya. Nah, ini kita ngobrolin pro dan kontranya sekarang. Jadi sebelum itu, mari kita putar intronya. Oke, jadi pro dan kontra intercom. Nah, intercom itu sendiri sebenarnya adalah alat komunikasi yang digunakan untuk komunikasi dengan beberapa rider gitu ya, ketika kita sedang touring, sedang dalam rombongan lah pokoknya, supaya rombongannya itu bisa diatur atau ya sekedar komunikasi biasa gitu ya. Nah, tapi di balik itu ternyata ada juga orang-orang yang pro dan kontra dengan intercom ini. Nah, kita mulai dari yang pro-nya dulu lah. So, pro-nya itu adalah ya tadi, seperti fungsi awal ya. Intercom ini digunakan sebagai alat untuk komunikasi bagi beberapa riders ya. Jadi misalnya ketika kita lagi di dalam rombongan gitu, jalan rame-rame, biar barisannya nggak amburadul, atau kalau ada yang ketinggalan itu bisa dihubungi gitu ya, nggak repot lagi keluarin HP untuk nelpon. Nah, itu salah satu fungsinya. Terus yang kedua, Eh, 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 bisa juga untuk ngangkat telepon gitu. Karena intercom ini kan terhubung dengan Bluetooth di handphone ya. Jadi ya kalau ada telepon. Nah, ayo dek, bablas. Jadi karena dia terhubung dengan Bluetooth di HP kita, jadi kita bisa ngangkat telepon teman-teman. Nah, itu juga mempermudah komunikasi kalau kita ada yang telepon ya. Kalau kita ada yang telepon di handphone kita gitu. Jadi kita tinggal angkat aja lewat intercom. Nah, itu pro-nya. Jadi sangat mempermudah untuk komunikasi. Itu catat dulu poinnya ya, mempermudah untuk komunikasi. Nah, sekarang yang menjadi kontranya gitu. Ya, pro kontranya ini sebenarnya ya. Yang tadi itu benar-benar pro, sekarang itu tengah-tengah, ada yang pro, ada yang kontra juga. Jadi di intercom ini juga selain tadi komunikasi, ada juga fitur hiburan ternyata. Nah, fitur hiburan inilah yang menjadi pro dan kontra ya. Jadi kita mulai dari masalah pro-nya dulu nih. Lagi-lagi mulai dari pro. Ya, jadi pro-nya itu ya karena hiburan ya, seperti musik ya kan, itu bisa kita dengarkan dari intercom. Jadi kita connect ke Bluetooth tadi dari HP, itu bisa kita dengarkan musik di intercom kita. Jadi gak bosen gitu ridingnya kan.
misalnya kita solo riding nih agak jauh gitu ya, biar nggak boring, biar nggak ngantuk, kita bisa denger lagu. Kayak kalau kita nyupir di dalam mobil sendiri gitu kan, kita pasti denger lagu, ya kan. Jadi kita bisa menikmati perjalanan kayak gitu. Nah, yang menjadi kontranya adalah kalau si rider ini mendengarkan lagu terlalu kencang, jadi sekitarnya itu nggak kedengeran gitu ya. Jadi situasi di sekeliling itu dia kurang aware teman-teman. Karena nggak aware itu, jadi kalau ada sesuatu di kanan sebelah kiri itu jadi kurang sigap untuk mengatasi apa yang terjadi gitu ya. Jadi misalnya kita disalip agak mepet, itu kita kurang sigap menghindar karena kita telat sadarnya gitu teman-teman. Nah, itulah yang menjadi kontranya. Jadi volumenya sebenarnya menjadi kontranya itu ya. Bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, jadi sekarang gimana sih penggunaan intercom yang baik itu sebenarnya. Nah, itu kembali lagi ke kebijakan penggunanya. Menurut saya orang yang beli intercom itu sudah harus cukup dewasa ya. Sudah harus paham bagaimana cara menggunakan alat-alat yang memiliki volume kencang itu sebijak-bijaknya gitu, nggak semaunya. Jadi kita mau dengar musik itu sah-sah saja menurut saya, seperti kita di dalam mobil gitu ya. Apalagi dalam mobil kan lebih kedap tuh, kita dengar musik tapi kita juga masih bisa aware dengan sekeliling kita karena volumenya nggak terlalu kencang. Begitu juga dengan intercom. Wow, motor langka nih guys. Wih, Inazuma. Wah, keren motor langka. Keren motornya. Ya, jadi kembali ke kebijakan itu tadi, kayak kita di dalam mobil gitu ya. Jadi kita pakai intercom itu juga apa namanya? Ya kayak di dalam mobil. Jadi kita pakai helm, dengar musik. Ya volumenya jangan terlalu kencang-kencang biar kita bisa masih dengar sekeliling kita gitu ya, biar enak aja gitu kan. Nggak terlalu kencang, jadi kita bisa aware kanan kiri, safety masih terlaksanakan gitu ya. Jadi tidak terlalu jadi tidak membahayakan sekeliling kita kayak gitu guys. Jadi kalau menurut saya sih itu ya. Jadi dari segi volume, masalah hiburannya itu yang menjadi pro kontranya gitu. Solusinya adalah kebijakan pengguna. Ya, kita jadi sebagai rider kita paham lah harusnya yang menjadi safety itu seperti apa, bagaimana caranya menggunakan fitur tambahan di helm kita tanpa mengurangi keselamatannya kayak gitu ya. So jadi itu aja konten pagi hari ini. Mana ketemu motor keren lagi tadi, gila. Oke. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Nyalakan juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau Haris Wedding upload video ya. Kalau gitu saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Haris Wedding di sini. See you, bye bye.